jemaah haji di Arab Saudi. Saat ini kita telah tersambung dengan salah satu jemaah haji asal Lamongan, yaitu Willem Mintaraja. Selamat siang Pak Willem. Ya, selamat siang Pak Stefani. Bagaimana Bapak kabar kesehatan Pak Willem dan jemaah haji lainnya? Alhamdulillah sehat semua, tapi sangat melelahkan sekali ini perjalanannya. Wah, baik. Ya Pak Willem, terkait bagaimana penjelasan ini kita mungkin mohon dijelaskan ya terkait dengan kabar pengusiran para jemaah haji ini dari tenda oleh petugas keamanan Arab Saudi. Apakah terkait dari jemaah yang tersasar itu, bagaimana Bapak untuk berita selengkapnya? Iya, jadi gini Pak Stefani, kalau mengenai pokok permasalahannya itu selama kita melakukan wukuf di Arafah itu ya. Kita melakukan wukuf di Arafah, di situ tenda maktab kita kondisinya itu sudah overload. Tetapi di satu sisi kita bis itu perjalanan kita muter sampai 2 jam. Kita ditempatkan di salah satu tenda khusus, ini kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Terus kemudian kita diberikan 1 hari itu 1 kali makan nasi. Kalau camilan adalah. Nah, permasalahannya setelah dilakukan pengusiran dari tenda yang ada di Arafah itu, tapi itu terjadi jam 6 malam, kita disuruh dipaksa untuk naik bis itu jam 11 malam. Jam 11 malam, kemudian kita seharusnya menuju ke Musdalifah atau ke tenda Mina. Tetapi di sini posisinya kita dipaksa untuk diturunkan di hotel kita. Di hotel itu kita sampai sekitar jam 1 pagi. Setelah itu untuk hari ini kita ini menyewa bis sendiri. Dan bis ini harganya 3.000 rial atau sekitar 14 juta per satu bisnya. Sedangkan kita membutuhkan armada 5 bis. Jadi kita menyewa 5 bis untuk menuju ke Jamarot, melempar jumroh. Dan nanti kita jalan kaki dari Jamarot tersebut ke Mina, ke tenda kita yang sebelumnya itu. Yeah. Jadi seharusnya ya kita itu diturunkan seharusnya di tenda Mina setelah dari Musdalifah, tetapi ini tidak, kita dipaksa ke hotel. Akhirnya kita punya inisiatif, kita sewa bis sendiri. Jadi seperti itu. Ya, baik Pak Willem, terkait dengan hal tersebut, nah apa langkah selanjutnya dari PPIH? Jadi misalnya ini seperti ini petugas haji ya, ketua kloter itu tanpa konfirmasi ke kita, ke kami sebagai jamaah, ini tiba-tiba diganti dengan ketua kloter lainnya. Sehingga kita kebingungan, memerlukan koordinasi. Dan kendalanya seharusnya petugas haji itu minimal bisa komunikasi bahasa Arab. Itu harapan kita selama ini. Tapi kita cuma komunikasi itu untuk kita ada pembimbing haji kita dari KPIH, dari Masjidil Haram Lamongan, Pak Jiran. Baik Pak Willem, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, apakah ada harapan atau hal yang ingin disampaikan terkait kondisi jemaah haji di Tanah Suci, Pak Willem? Supaya untuk tahun depan kita tidak jemaah haji lainnya yang tidak terkait seperti ini, paling tidak harus ditata sebelumnya. Terus kemudian untuk petugas haji itu minimal bisa bahasa Arab, bisa komunikasi bahasa Arab. Itu kalau bisa diupayakan semuanya, karena itu penting. Jadi kita tidak salah paham. Seperti halnya ada perintah mendadak yang dari pemerintahan Arab Saudi. Setelah dari wukuf, kita harus kembali ke hotel. Sebenarnya itu kan bisa dikomunikasikan. Seharusnya kita turun di Mina, tapi
kendalanya dari petugas haji itu komunikasinya itu kelihatannya kurang lancar dari kementerian setempat ini. Baik, terima kasih Pak Willem untuk penjelasannya dan semoga nanti tetap sehat di sana hingga pulang ke tanah haji, menjadi haji yang mabrur juga ya. Dan pastinya salam juga untuk haji-haji yang lain, semoga semuanya sehat dan dalam kondisi yang baik. Terima kasih sekali lagi Pak Willem untuk kesempatannya. Ya, sama-sama Mbak Steven.